Tolong diingetin lagi Mbak, mau pakai link yang mana? Ya, oke. Hari ini saya mau bahas tentang asam dan basa. Tapi setelah itu saya mau kasih kuis. Kuisnya nggak lama-lama, setengah jam lah. Bisa ngajar, saya kasih kuis, tolong diupload di e-learning tentang redox setelah ini. Tapi hari ini saya mau bahas tentang asam dan basa. Oke. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu tuh. Asam dan basa ini buat apa sih sebenarnya di dalam produksi kemasan? Yang kamu tahu lah gitu. Buat apa sebenarnya? Saya tanya aja lah. Novia Andrianti, Mbak, apa sih peranan asam dan basa itu dalam produksi kemasan? Ini jaringan saya yang bermasalah atau apa ya? Kamu dengar suara saya? Jelas, Bu. Oh, berarti suara Mbak Novia yang nggak terdengar ya? Betul ya? Halo Mbak? Ya Bu. Baru terdengar. Gimana Mbak? Bisa jelasin? Satu aja. Apa sih manfaat asam dan basa itu? Nggak kedengeran lagi tuh. Suaranya nggak bisa saya dengar Mbak. Kita dengar aja lah. Mbak Septiana Nur Wahyuni, halo Mbak. Halo Mbak. Halo Bu. Oke. Coba Mbak, apa sih peranan asam dan basa dalam produksi kemasan? Untuk kertasnya Bu. Gimana Mbak? Kalau pH kertasnya terlalu tinggi atau basa berpengaruh kepada ini Bu, pigmen yang nempel di material cetaknya. Oke. Jadi dari pengaruh pH kertas ya Mbak ya, tingkat keasaman kertas ya? Iya. Oke. Iya. Nanti belakangnya saya koreksi ya. Kalau pH kertas iya. Belakangnya nanti saya jelasin. Mas Alfa Gifari Kausar. Halo Mas. Pak. Iya Bu. Oke, coba Mas. Apalagi Mas pengaruh asam dan basa Mas? Sorry, pertanyaannya apa Bu? Bangun Mas, bangun.
Apa sih pengaruh asam dan basa dalam produksi kemasan? Terdengar Mas suara saya? Ya, kedengeran Bu sebentar. Pada kemasan ya Bu? Iya, dalam produksi kemasan. Air basah Bu. Gimana tuh penjelasannya tuh? Air basah pada stock offset Ibu. Gimana air pembasah cetak offset? Gimana tuh air pembasah cetak offset? Ini gimana apanya Bu? Nah, peranannya air pembasah tadi gimana maksudnya gitu loh. Apa kaitan air pembasah dengan asam basa gitu? Saya Tadi kan kaitan dengan air pembasah, iya. Terus apa pengaruh asam dan basa itu gitu? keseimbangan nggak sih Bu? Gimana? Keseimbangan antara air dengan tinta. Nah, terus kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Air sama si tinta cetaknya. Ini kenapa maksudnya kenapa apanya Bu? Tadi kan bilangnya air pembasah ada kaitan dengan asam dan basa. Pengaruhnya apa pH asam dan basa dalam air pembasah itu gitu?
Gimana Mas? Kan Pak Ibu udah bahas tuh. Kayak lupa Bu saya Bu. Oke. Mas Rabani. Halo Mas. Halo Mas. Iya Bu. Oke. Bisa tolong jelasin peranan asam dan basa? Dalam cetak Bu. Ya, boleh. Itu perannya buat nempel tintanya Bu Di mana tuh maksudnya? di kertas. Oke. Jadi nempelnya tinta di atas kertas gitu ya? Iya. Oke. Mbak Novana. Halo Mbak. Iya Bu. Apa Mbak pengaruhnya? Kalau pengeringan tinta tadi sama Gimana ya Bu? tuh? Coba jelasin. Kan kalau misalnya tunggu dah. Kalau ini berhubungan sama air pembasah nggak Bu? Kalau yang pengeringan tinta itu. Terserah lah, kamu bahas dari apanya dulu. Jadi kan kalau misalnya air pembasah itu kan pH-nya itu nggak boleh lebih dari 6 ya Bu. Jadi dia masuknya ke asam. Jadi kalau misalnya air pembasahnya ini basah, nanti tunggu bentar Bu. Jadi saya bingung. Jadi kalau misalnya kalau kertas pH-nya tinggi, nanti di tintanya nggak aktif, jadi susah kering gitu Bu. Gimana? Nih, jadi kan kalau misalnya di kertasnya pH-nya tinggi, nanti di tintanya nggak aktif, jadi susah kering Bu. Kalau pH-nya tinggi, gimana? Kok saya dengarnya kalau pH-nya tinggi nggak aktif gimana? Jadi agar air dan tintanya seimbang Bu. Ini pH tinta atau pH air pembasah Mbak? Gimana sih, bentar Bu? Saya juga bingung. Nah, apalagi saya dengar penjelasan kamu. Ini pH apa Mbak yang Mbak bahas di sini tadi, pH tinta cetak, pH kertas atau pH air pembasahnya? Kalau pH air pembasahnya berarti yang tadi yang air pembasah nggak boleh lebih dari 6. Gimana sih? Kok jadi semuanya? Kalau misalnya pH air pembasah kan nggak boleh lebih dari 6 Bu. Ya. Kalau misalnya pH air pembasahnya itu basah, jadi pengeringan tintanya jadi lama. Abis itu nanti kalau pH-nya tinggi jadi scumming gitu kan Bu. Oke. Jadi kalau pH air pembasahnya di atas 6, pengaruhnya ke pengeringan tinta jadi lebih lama gitu ya Mbak? Ya Bu. Mbak Cynthia, halo Mbak. Saya tuh pengen sekalian cek, kamu teori offsetnya gimana sih? Silakan Mbak. Kalau buat jadi bahan penambah di kemasannya Bu, biar kemasannya itu biar lebih tahan cahaya matahari. Gimana maksudnya Mbak? Ini Bu, jadi bahan penambah di kemasannya Bu. Nambah di kemasannya? Bahan penambah Bu, bahan penolong gitu Bu. Oh gitu, oke. Terus buat apa? Biar kemasannya itu lebih tahan cahaya matahari atau korosi gitu Bu. Oh gitu, oke. Mas Ilhan, Ya Bu. Oke, bisa jelasin Han?
Kalau saya yang ngelengkapin yang Novana itu boleh Bu. Boleh, coba silakan. Kan PH air pembasah kan nggak boleh lebih dari 6,9 Bu. Jika pH-nya tinggi itu ditambahkan asam Bu untuk menurunkan tegangan permukaan. Gimana? Gimana, Han? Jika tegangan air pembasah itu tegangan permukaannya tinggi Bu, ditambahkan asam untuk diturunkan tegangan permukaannya Bu. Oke. Kalau nurunin tegangan permukaan itu mah pakai surfaktan, Mas. Ya kan, Mas? Iya Bu. Oke. Mbak Zahra. Halo Mbak. Iya Ibu. Oke, bisa jelasin Mbak contohnya buat apa? Ini ngelanjutin yang Ilhan tadi atau peranan dari asam basa dalam proses cetaknya, Bu? Peranan asam dan basa lah. Saya pengen tahu sebenarnya. Coba Mbak, menurut Mbak apa? Kalau misalnya dari kemasan yang udah jadinya itu buat itu nggak sih Bu? Melindungi produknya dari pengaruh gas atau kelembapan udara gitu? Nah, itu pengaruh asam dan basa di dalam apa Mbak? Dalam proses cetak? Gitu kan? Iya Ibu. Mahathir. Tir? Iya Bu. Bisa jelasin Mas? Satu aja. Jelasin satu ya Bu. Iya. Misalnya di air pembasah aja. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi di air pembasah itu nanti bisa nyebabin scumming dalam proses cetaknya. Menyebabkan terjadinya scumming. Iya. Oke. Kalau pH air pembasahnya terlalu rendah, range-nya berapa ya? Kalau pas saya sampaikan berapa range pH air pembasah? Kalau pH air pembasah kalau nggak salah dari 4,5 sampai 5,5 sih. Oke deh. Kalau di bawah itu, di bawah 4,5, what will happen? Menyebabkan korosi pada plat cetak bukan Bu? Oke, plat cetaknya korosi. Itu di air pembasah. Oke. Tadi tuh yang siapa tadi yang pertama kali saya tanya tuh siapa tadi tuh? Terkait dengan pH kertas. Kalau pH kertas itu kan standar sesuai SNI 6,9. Kalau di bawah 0,9 dampaknya apa ya? Kalau misalnya di bawah 6,9 atau misalnya lebih di atas 6,9, pH-nya itu kan pH sebagai katalis nanti, jadi dia nggak bakal membuat katalis kerja gitu Bu, karena katalisnya bekerja sesuai dengan pH-nya. Kalau pH kertas itu asam, under di bawah 6,9, adaptif dari tinta cetak yang berupa dryer itu nggak berfungsi. Kalau dryer itu kan berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi. Nah, kalau aditif dryer dia nggak berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi kan akan terganggu kerja pengeringan tinta cetaknya. Jadi lebih lama, timbul masalah yang namanya set off. Itu kalau pH kertasnya asam. Tapi kalau pH kertasnya basa, di atas 7, beda lagi kasusnya. Apa tuh? Warna cetakan akan pudar Bu. Warna cetakan pudar. Kenapa pudar? Karena bahan pewarna tidak kuat dengan pH tinggi Bu. Karena bahan pewarna tidak tahan terhadap pH yang tinggi. Yang tadi Mbaknya bilang, pigmennya nggak tahan terhadap pH yang tinggi.
kalau pH-nya bukan asam, tapi kalau basa. Kemarin belajar redoks, kita kan menyimbangkan reaksi redoks ya. Contoh misalnya, kalau sisi lagi menyimbangkan persamaan reaksi kan, kalau sisi yang kekurangan oksigen ditambahin apa? Kemarin tuh kita belajar, sisi yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. H2O. Sisi yang lain? H+. H+ itu kan asam. Jadi reaksi redoks itu kebanyakan berlangsung dalam suasana asam. Kalau nggak berlangsung dalam suasana asam, maka reaksinya ya tidak akan terjadi. Nah, reaksi redoks itu fungsinya di mana? Hampir semua sebagian besar dari industri, termasuk industri kemasan, tinta cetak, bikin kertas, bikin yang lain aja, termasuk pengeringan tinta cetak, itu katalisnya dalam suasana asam. Loh kalau begitu, kalau nggak sesuai dengan sistem kerja, ya nggak akan berjalan dengan baik itu proses reaksi kimia. Termasuk mekanisme di dalam tubuh ya. Contoh, pencernaan manusia gitu. Makanan kita masukkan diolah tuh jadi glukosa. Glukosanya supaya bisa jadi energi dari nasi, dari karbohidrat dipecah jadi glukosa. Yang pecah siapa? Enzim. Contohnya di lambung aja. Di lambung itu yang paling berfungsi itu kan asam lambung. pH-nya asam banget tuh. 1-2 asam banget. HCl. Kalau kita lihat HCl di luar kita beli sehari-hari, itu korosif minta ampun. Tapi itu kerja HCl di lambung tuh kayak gitu tuh. Menghancurkan makanan supaya bisa menghasilkan glukosa. Dipecah-pecah sama dia dalam suasana asam. Oh, jadi banyak aspek lah. Kalau di proses produksi ya banyak, termasuk di pembuatan acuan cetak autografur itu dalam suasana asam, reaksi redoks, reaksi elektrolisis itu. Pengeringan tinta, ya apalagi itu. Termasuk di proses pembuatan kertas. Kan kita belajar tuh proses pembuatan kertas dengan cara kimia. Ya kan? Fungsinya buat apa tuh bahan kimia dalam pembuatan kertas? Bahan kimia dalam pembuatan keras buat apa? Untuk menghilangkan unsur tanaman pada batang pohon. Oke, contohnya? Lignin, Bu. Lignin. Jadi memutuskan ikatan antara serat selulosa sama lignin pakai bahan kimia. Bisa asam, bisa juga basa. Kalau nggak pakai itu, nggak akan putus ikatannya. Jadi kertas yang dihasilkan itu masih mengandung ya tadi yang Mas Ardi bilang berupa lignin tadi, sehingga akibatnya kertas tidak tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait barusan? Enggak ada? Oh. Saya hari ini mau bahas teorinya. Minggu depan saya mau bahas mengenai cara menghitungnya, terutama pH ya. Nah, saya mau bahas konsep asam dan basa terlebih dahulu. Apa sih yang namanya asam? Udah baca kan PPT-nya? Udah dibaca belum PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Yang namanya asam itu apa sih? Apa namanya asam? Apa sih asam? Ada yang masih ingat? Senyawa yang mengandung H+. Senyawa yang mengandung H+. Kalau bahasanya? Senyawa yang mengandung OH-. Oh gitu. Secara sederhana bisa dibilang seperti itu. Jadi yang namanya asam itu zat yang apabila dilarutkan di dalam air
jadi pelarutnya air, itu akan mengalami disosiasi, akan mengalami penguraian, menghasilkan H+, itu asam. Jadi satu senyawa atau satu zat yang apabila dilarutkan di dalam air, jadi pelarutnya air, dia menghasilkan H+, itu kita sebut dengan asam. Tapi biasanya kalau dilarutkan dalam air, dia menghasilkan OH-. Jadi harus pakai pelarut air. Kalau nggak dilarutkan dalam air, nggak menghasilkan H+, bukan asam. Itu juga sebaliknya. Kalau tidak menghasilkan OH-, bukan basa namanya. Contohnya, saya buka dulu. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai asam dan basa. Yang pertama itu Arrhenius. Arrhenius itu yang menemukan soal elektrolit. Asam menurut Arrhenius, zat yang dilarutkan di dalam air, dia ada H+-nya di sebenarnya. Nah, kayak gini nih. Plus H2O menghasilkan H+ tambah amin. Misalnya suatu asam Ha ditambah H2O menghasilkan H+ tambah amin. Adanya H+ ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat sebagai asam. Tapi biasanya kalau suatu zat ditambahkan H2O menghasilkan OH- seperti NOH tambah H2O M+ tambah OH-, adanya ion OH- di sini menunjukkan dia sebagai basa. Contohnya, NO3 plus H2O menghasilkan H+ tambah NO3-. Adanya H+ di sini menunjukkan bahwa HNO3 ini fungsinya sebagai asam. H2SO4 tambah H2O menghasilkan, oh ini salah ini. Ini SO4 2-. Aduh, sebentar, saya perbaiki dulu. 2H+ tambah SO4 2-. Jadi kalau dilarutkan di dalam air, dia menghasilkan H+ itu asam. Tapi kalau menghasilkan OH- itu basa. Ada SO4, 2H+ tambah SO4 2-. Muatannya belum naik ke atas. HCl tambah H2O menghasilkan H+ tambah Cl-. Adanya H+ di sini menunjukkan HCl itu sebagai asam. Jadi harus ada H+-nya. Kalau nggak ada H+-nya, menurut Arrhenius nggak bisa, bukan asam. Padahal banyak senyawa yang nggak ada H+ tapi bersifat asam. Jadi ini kelemahan dari teori Arrhenius. Dia hanya bisa mengidentifikasi asam itu kalau ada H+-nya. Kalau nggak ada H+-nya dia nggak bisa identifikasi. Termasuk basa. Basa itu kalau dia terdisosiasi dalam air, contohnya KOH tambah H2O menghasilkan K+ tambah OH-, adanya OH- di sini menunjukkan KOH itu sebagai basa. Nah, NaOH itu dilarutkan di dalam air menghasilkan Na+ tambah OH-. Adanya OH- di sini menunjukkan NaOH itu fungsinya sebagai basa. Nah, jadi teori Arrhenius ini hanya bisa mengidentifikasi asam itu kalau ada H+-nya. Basa itu kalau ada OH-nya. Di luar itu nggak bisa diidentifikasi mana asam, mana basa. Sehingga berkembang teori asam dan basa berikutnya. Ini ada dua orang, namanya teori Bronsted dan Lowry. Jadi teorinya kita sebut teori Bronsted-Lowry. Menurut Lowry, Bronsted-Lowry, asam itu zat yang dapat menyumbangkan H+. Sedangkan basanya zat yang dapat menerima H+. Ini perbaikan dari teori Arrhenius. Jadi kalau Arrhenius itu harus ada H+-nya, ada OH-nya untuk basa. Maka berkembang teori Bronsted-Lowry berdasarkan perpindahan proton. Ada yang menyumbangkan H+ proton, ada yang menerima proton. Kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu zat yang dapat menyumbangkan proton. Berarti harus ada sumber protonnya, H+-nya.
Sedangkan basa zat yang dapat menerima H+, yang menerima proton. Contohnya, Ha tambah B menghasilkan BH+ tambah amin. Asam itu zat yang dapat menyumbangkan H+, berarti dia harus punya H+-nya di sini. Kalau dilihat Ha tambah B, yang punya H siapa? Ya Ha. Ha ini yang mampu menyumbangkan si proton yang dia punya. Jadi dalam persamaan ini maka si Ha ini sebagai asam. Kenapa? Karena dia punya H+ yang bisa dia sumbangin. Kalau dia sumbangin, dia jadi BH+. Nih, Ha tambah B menghasilkan BH+ tambah amin. Ha ini akan mendonorkan H yang dia punya sehingga dia jadi berubah menjadi amin. Sedangkan B-nya akan menerima H+, dia berfungsi sebagai basa. Karena dia menerima, jadi dia BH+. Ha ini sebagai donor, B-nya ini sebagai penerima, jadi fungsinya sebagai basa. Nah, asam mampu mendonorkan proton yang dia punya. Jadi kalau kita lihat, ini ada pasangannya. Ha, pasangannya si amin. B, pasangannya BH+. Jadi ada pasangannya. Nah, kalau yang seperti ini kita sebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Ha sama amin. Sumber proton siapa yang punya? Ya Ha. Amin itu kan nggak punya sumber proton yang bisa dia kasih. Maka H ini sebagai asam. Karena dia mampu mendonorkan H+ yang dia punya. B sama BH+. Mana yang punya proton? Mana yang punya H+? Yang mampu mendonorkan protonnya. B sama BH+. B sama BH+, mana yang mampu mendonorkan protonnya? Ini kalau dalam Bronsted Lowry itu ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Kalau kita lihat, Ha ini pasangannya sama amin. B pasangannya BH+. Menurut Bronsted Lowry, asam yang dapat menyumbangkan H+-nya. Berarti harus punya H+. Ha sama amin siapa yang punya H+? Ha. Berarti Ha ini sebagai asam. B sama BH+. Mana yang punya proton? Yang punya H. BH+. Maka BH+ ini sebagai asam. B-nya sebagai akseptor. Ya. Oke. Coba kayak gini. HNO2 tambah H2O menghasilkan NO2- sama H3O+. Pasangannya HNO2 itu sama NO2. H2O pasangannya H3O+. HNO2 sama NO2- yang punya H+ siapa? HNO2. Berarti HNO2 mampu menyumbangkan H+-nya. Jadi fungsinya sebagai asam. Pasangan basa konjugasinya siapa? NO2. H2O sama H3O+. Yang punya proton siapa? H2O. No. H3O+. Dia sumbangkan ke H2O. Maka H3O+ ini, H3O+ itu H+ ya. H3O+ itu sebagai asam. Basanya H2O. Gitu. Jadi kalau pasangan basa Bronsted Lowry ini kita sebut dengan teori asam basa konjugasi. Kita lihat ya, yang mampu menyumbangkan proton yang mana? Dia yang berfungsi sebagai asam. Yang menerima itu sebagai basa. Coba ini. H2H3O2 sama H2O menghasilkan H3O+ C2H3O2-. Ini HC2H3O2 pasangannya C2H3O2-. Ini pasangannya ini. Yang punya proton yang mana?
HC2, H3O2, Bu. Oh, berarti HC2H3O2 sebagai Asam. asam. Bahasa konjugasinya C2H3O2-. H2O sama H3O plus pasangannya. Mana yang asam? H3O. H3O plus. H3O plus ini sumber proton, dia kasih ke H2O. Maka H3O plus ini sebagai asam. Ini bahasanya. Oke. HCOH tambah H2O menghasilkan HCOO- tambah H3O plus. Mana yang asam, mana yang basa? HCOH sama HCOO-. Yang mengandung basa HCOOH, Bu. HCOOH basa. HCOO- asam. Yang asam HCOOH, Bu. Oke, yang basanya HCOO-. Iya. Oke. HCOH sebagai asam. Kenapa? Karena dia sumber proton. HCO- sebagai basa konjugasi pasangannya. H2O sama H3O plus. H3O plus asam. H3O plus Asam. asam. H2O basa. Oke. Betul. Oke. Yang bawah H2O tambah H2O menghasilkan OH- tambah H3O plus. Mana yang asam, mana yang basa? H2O asam, OH- basa. Oke. Kan ada H2O di situ tuh. Ada H2O, ada H2O. H2O yang ini pasangannya inilah misalnya. H2O sama H3O plus. Mana yang asam, mana yang basa? yang asam H3O plus. Yang basanya? Basa. H2O basa. Kalau H2O sama OH-. H2O asam, OH- basa. Oke, H2O asam, OH- basa. OH- di situ kan basa tadi ya? Ya, Mbak? OH- kan basa ya? Ya. H3O plus asam tadi. Kan sama menurut Arrhenius kan begitu. Kalau ada OH-nya berarti dia basa. Kalau ada H plusnya asam. H3O plus itu H plus. Berarti teori Bronsted-Lowry sama dong sama teori Arrhenius. Sama. Tadi kan menurut Arrhenius kalau ada H plusnya asam. Kalau ada OH-nya basa. Nah ini OH- basa. H plus asam. Jadi teori Bronsted-Lowry ini menyempurnakan teori Bronsted-Lowry. Jadi harus kita tentuin nih pasangan basanya terlebih dahulu. Mana yang mampu menyumbangkan proton, itu kita sebut asam. Yang menerima proton, itu basa. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas. Thank you. Yang lain? Jelas, Bu. Oke. Berarti nggak ada masalah ya. Jadi kalau saat ujian saya tanya mana yang asam, mana yang basa, kalau nggak bisa jawab, nilai kamu saya kurangi. Saya lanjutin. Teori yang ketiga namanya teori Lewis. Kalau kita ngomongin Lewis, apa yang ada di otak kamu lah? Kita ngomongin Lewis nih. Ingat apa kalau ngomongin Lewis? Form. Hah?
Elektron. Elektron. Apalagi? Ikatan kimia kan? Benar nggak? Kalau ngomongin Lewis itu nggak lepas dari yang namanya ikatan kimia. Ini teori asam dan basa yang perbaikan dari teori sebelumnya, dari teori Arrhenius, dari teori Bronsted-Lowry. Menurut Lewis, asam itu zat yang dapat menerima pasangan elektron. Zat yang dapat menerima pasangan elektron. Berarti kalau pembentukan ikatan kimia, ikatan kovalen koordinasi, berarti dia yang dapat menyumbangkan orbital kosong. Nah, dapat menerima pasangan elektron. Berarti dia harus mampu menerima pasangan elektron, harus mempunyai orbital kosong. Jadi logam golongan transisi, nah itu sebagai asam. Kemudian basanya donor pasangan elektron. Nah, kalau belajar ikatan kimia, maka yang dapat menyumbangkan pasangan elektron kita sebut dengan ligan. Contohnya Cl-, F-, I2-, I-, H2U, OH-, NH3. Nah, yang dapat menyumbangkan pasangan elektron yang dia punya kita sebut dengan basa. Ini menurut si Lewis. Jadi ada 3 konsep yang menjelaskan, yang penting, boleh banyak sih, cuma 3 ini yang paling penting, yang banyak dibahas di berbagai buku. Yang pertama itu teori Arrhenius. Dia bisa menjelaskan yang namanya asam itu kalau ada H+, sedangkan basa itu kalau ada OH-. Nah, sedangkan teori yang kedua terkait dengan proton. Asam itu zat yang dapat menyumbangkan proton, H+, berarti basanya itu yang dapat menerima H+. Yang ketiga, teori Lewis yang menyatakan bahwa asam itu zat yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi kalau si Bronsted-Lowry itu ngomongin proton, maka si Lewis ini ngomongin elektron. Asam itu yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basanya itu yang menyumbangkan pasangan elektron, berarti sebagai ligan. Yang menerima pasangan elektron itu harus punya orbital kosong, seperti misalnya Al3+, Cu2+, H+, Bf3. Kalau basanya ligan, ada H2O, F-, Cl-, NH3, OH-, dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait barusan? Oke. Kalau kemarin kamu praktek cetak offset bikin air pembasah nggak? Waktu itu sempat itu semester kemarin. Kemarin. Lagi semester 1 ya? Iya, Bu. Oke. Kan ngatur pH-nya 4,5 sampai 5,5 itu pakai apa? Kan dicampurin fonten tuh. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian ada takarannya kan? Nah, ngukur pH-nya 4,5 sampai 5,5 pakai apa kemarin? pH meter, Ibu. pH meter, Bu. Ada pH meter? Ada, Bu. Oke. Di bengkel. Oke. Kalau nggak punya pH meter, pakai apa? Kertas lakmus, Ibu, yang bukan kertas lakmus, yang kertas gitu loh, Bu, yang buat ukurnya bukan pakai alat kayak pH meternya itu. Oh, namanya indikator universal. Yang warna-warni itu ya, yang dibandingkan dengan standar gitu. Biasanya di boxnya itu kan ada perubahan warnanya ya. Nanti dibandingkan dengan standar yang ada di boxnya gitu ya. Iya, Ibu. Itu namanya indikator universal. Jadi ngukur tingkat keasaman, biasanya tingkat keasaman itu dinyatakan dengan nilai pH. Ngukur pH pakai apa?
Nah, yang paling gampang memang pakai pH meter. Tapi kalau nggak ada pH meter, masih bisa kita pakai indikator universal. Yang kayak tadi kamu bilang itu yang warna-warni kertasnya. Kemudian perubahan warnanya itu dibandingkan dengan standar warna, perubahan warna yang ada di box dari indikator universalnya. Kalau kertas lakmus, dia hanya bisa mengidentifikasi asam dan basa saja. pH-nya itu ya nggak ketahuan. Karena dia cuma pengen, oh ini asam, oh ini basa. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau lakmus biru berubah menjadi merah, itu asam. Nah, kalau basanya, kebalikannya. Nah, cuma kita nggak bisa tahu pH-nya berapa. Karena hanya bisa mengetahui dia asam atau basa saja. Kalau pengen tahu berapa pH-nya ya mau nggak mau pakai lakmus. Pakai indikator universal atau pakai pH meter. Nah, sekarang ngomongin namanya tingkat keasaman. Pakai namanya skala yang kita sebut dengan pH, pondus hidrogeni. pH ini menyatakan banyaknya ion H+ yang terdapat di dalam larutan. Jadi kita ukur tingkat keasaman pakai skala yang kita sebut dengan pH. Sebentar saya buka notebooknya terlebih dahulu. Sudah terlihat? H2O+ di sini fungsinya sebagai apa? Ibu PPT-nya belum ada. Belum terlihat, Bu. Oh, sorry. Saya ulang lagi. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Oke. H2O sama H3O+. Yang punya proton siapa? H3O. H3O+ sebagai asam. Berarti H2O pasangannya. Basa konjugasi. Oke. H2O sama O hamil. H2O sama O hamil. Yang asam yang mana? H2O, Ibu. Basanya O hamil. Jadi H2O ini bisa bersifat sebagai asam, bisa juga sebagai basa. Betul? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau belajar ketetapan keseimbangan, maka ini pereaksi, ini hasil reaksi. Ada namanya tetapan keseimbangan. Kita bilang konstanta K. K itu hasil reaksinya kan H3O+ sama O hamil ya. Jadi kalau misalnya ada persamaan seperti ini, ada namanya tetapan keseimbangan, maka tetapan keseimbangannya adalah
hasil kali konsentrasi C dikali D dibagi A kali B. Gitu. Ya. Kalau misalnya ini berlaku di reaksi ini H2O sama tambah H2O menghasilkan H3 plus tambah OH-, maka nilai K-nya gimana? Berarti nilai K sama dengan apa? Ini dibagi ini kan? Betul? Iya, Bu. Oke. Dah. Sampai sini? Nggak masalah kan? Paham kan? Paham. Oke. Ini kalau tetapan keseimbangan biasanya diukur pada suhu ruang. Suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Jadi pada T 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Biasanya standarnya seperti itu. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius 1 atmosfer ini, nilai aktiviti atau konsentrasi H2O itu 1. Karena nilainya 1, H2O ini 1 dikali 1 kan 1. Berarti nilai K sama dengan begitu? Ya. Karena nilai konsentrasi H2O pada tekanan 1 atmosfer sama suhu 25 derajat Celcius itu sama dengan 1. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini? Ini tetapan keseimbangan air, K-water. Ya, oke. Ibu maaf Bu, bisa tolong diulangin lagi nggak Bu? Soalnya belum terlalu masuk gitu. Ini ada persamaan reaksi kayak gini nih. H2O plus H2O menghasilkan H3O plus tambah OH-. Oke, sampai sini. H2O ini sifatnya asam, basanya pasangannya OH-. H3O plus ini sebagai asam, pasangannya H2O. Oke, sampai sini oke, Mbak? Bu. Oke. Nah, ada yang namanya tetapan keseimbangan. Yang namanya tetapan keseimbangan, misalnya kalau ada reaksi A tambah B menjadi C plus D, maka tetapan keseimbangan itu hasil kali hasil reaksi, konsentrasi hasil reaksi dibagi per reaksi. Contohnya kayak gini, A sama dengan konsentrasi C kali D dibagi A plus B. Sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau kondisinya persamaan reaksinya seperti ini, H2O plus H2O menghasilkan H3O plus tambah OH-, maka nilai tetapan keseimbangan airnya kan gini. Sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, hasil penelitian menunjukkan kalau pengukuran nilai K ini tergantung suhu. Suhunya biasa 25 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Nah, konsentrasi H2O pada suhu sekian dan tekanan sekian itu 1. Kalau ininya 1, berarti kan hasilnya seperti ini nih. Ya? Iya, Bu. Oke. Halo, yang lainnya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Nilai KW, tetapan keseimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius, itu 1 kali 10 pangkat 14.
Dari mana? Data. Berarti gitu kan? Kalau saya kasih depannya log 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan log 1 plus kan bisa logaritma log 1 kali 10 pangkat min 14 itu sama dengan 14 sama dengan log H3O plus ditambah log OH min 14. Halo. Ya. Halo. Ya, Bu. Saya lagi dong yang log 1 kali 10 pangkat min 14 itu dari KW-nya ya, Bu ya? Iya, benar. Jadi nilai KW itu apapun unsur reaksinya itu nilainya 1,10 pangkat min 14, Bu. Air. Untuk air tok. Oh. Kalau untuk asam yang lain beda lagi. Ini untuk air. Kan KW, ketetapan keseimbangan air. Oke? Itu ya, Mbak? Iya, Bu. Oke. Ini titik. Oke. Kalau saya kasih min log semuanya, kan gitu. Ya. Iya. Oke. Min log 1 kali 10 pangkat min 14. Min kali min positif. Min log H3O plus. Min log OH min. Sampai sini? Halo. Ibu, ini 14 dari mana, Bu? Ini. Jadi kan turun nih. Kalau logaritma kan log 10 pangkat 4. Berarti kan 4. Log 10. Log 10 itu 1. 4 kali 1, 4. Kalau min log 1 kali 10 pangkat 14, min kali min 14. Kan 14. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya kan? Benar nggak? Halo? Iya, Bu. Bingung? Ada lah, itu kan matematika dasar ini. Ini min. Min kan? Min kali min 14. Kan jadi positif 14. Itu kan matematika logaritma gitu. Nah, di matematika ada lagi nih. Sebentar, saya buka aja. Ada istilah namanya PX itu min log X. PY itu min log Y. Kalau min log
H3O plus itu H plus. Berarti sama dengan P apa? pH plus. pH. Disebut pH. Kalau min log OH min pOH. pOH. Oke. Balik lagi kita ke sebelah. Min log H plus sama dengan pH. Berarti kan 14 sama dengan pH tambah pOH. Ya, kita. Benar? Halo. Oke ya. Ini saya bagiin aja lah. Biar belajar. Oh. Ya. Buat dibahas nanti belajar sendiri di rumah. Ini ada di PPT saya slide nomor nah ini. Asam kuat, bahasa lemahnya belakangan. Nah ini rumusnya dari sini. Jadi ini nih. Oke. Dari mana? Dari yang tadi. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutin materi bagaimana cara menghitung pH minggu depan. Saya hari ini mau kasih kuis ya. Ini soalnya. Soalnya saya mau taruh di e-learning. Tinggal dikerjain. Nanti upload di e-learning ya. Bentar. Ada yang mau ditanya? Kumpulinnya hari ini juga. Mau dikumpulin jam berapa? Biar bisa saya setting sekarang juga. Mau dikumpulin jam berapa? Jam 12? Atau jam 11? Jam 12 saja, Bu. Jam 12, Bu. Kalian sendiri-sendiri ya? Saya mau tahu, kamu ngerti nggak sih yang saya bahas mengenai redox? Itu sebenarnya. Jadi kalau kamu ngerjain nyontek, ya saya nggak bisa ukur. Nanti saya kaget-kaget pada saat ujian, nggak ngerti apa-apa kamu. Makanya saya mau cek dulu. Dari tanggal 5 pukul 9.26 sampai hari ini kerjain sendiri-sendiri ya.
sampai jam 12. Oke, silakan cek e-learningnya, kerjakan pada selembar kertas, kemudian submit ke e-learning. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya belum absen. Oh, kenapa Mbak? Saya belum absen di e-learning Absen hari ini. Siapa yang belum absen? Adinda Putri? Iya, Adinda belum. Rasif? Kasih, Bu. Saya Bu Muhammad Ridho Bakibia. Muhammad Rifal Raizida? Nggak ada. Kalau saya panggil nggak nyaut, asumsi saya kamu kehadir ya. Muhammad Rifal. Ada. Zirhan? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Novana? Hadir, Bu. Novia? Hadir, Bu. Ardi? Hadir, Bu. Daniatul? Hadir, Bu. Awum? Hadir Bu. Alfa? Alfa? Seviana? Hadir Bu. Hadir, Bu. Pak? Iya Bu. Talia? Hadir, Bu. Ilhan? Hadir Bu. Wisnu? Hadir Bu. Zahira? Hadir, Bu. Zahra? Ada, Bu. Mahathir? Hadir Bu. Putri? Hadir, Bu. Nur Alifa? Hadir, Bu. Rabani? Hadir Bu. Keisha? Hadir, Bu. Muhammad Reva? Muhammad Reva? Cynthia? Hadir, Ibu. Tes 1 dari dan selesai. Ada yang mau ditanya terkait tugas kuisnya? Ada yang mau ditanya terkait tugas kuisnya? Cukup, Ibu. Oke. Jangan lupa bisa kerjakan sendiri-sendiri. Tentukan dulu bilangan oksidasi tiap-tiap unsur yang terlibat. Setelah itu tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Setelah itu seimbangkan jumlah atomnya. Kalau sisi yang kekurangan oksigen ditambahin H2O, sisi yang lain ditambahkan 2H+. Kemudian seimbangkan jumlah muatannya. Baru bisa di addition, baru bisa dijumlahkan. Selamat mengerjakan. Saya live dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.